Halo adik-adik, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama kakak di sini di channel Bumi Sangkuriang. Nah, kali ini kita akan membahas apa ya materi matematikanya? Coba kita lihat. Kali ini kita akan membahas mengenai KPK dan FPB. Tapi kita bahas dulu satu-satu ya. Yang pertama ini mengenai KPK. KPK atau singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Sebelum kita ke KPK, kita harus tahu dulu nih mengenai kelipatan. Kelipatan angka ya. Nah, kelipatan angka itu apa sih? Kelipatan angka itu adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan yang lain. Misalkan kelipatan angka 2. Berarti nanti kalau kita kalikan, angka 2-nya kita kalikan dengan 1, 2. Dan seterusnya kita kalikan dengan 2, jadinya 4. Kita kalikan lagi dengan 3, jadinya 6. Kita kalikan lagi dengan 4, jadinya 8. Dan seterusnya. Itu kelipatan angka ya. Jadi sama aja dengan perkalian. Kalau perkalian kita yang suka kita kelipatkan gitu ya. Nah, kali ini kita ngebahasnya tentang persekutuan. Persekutuan itu berarti lebih dari satu. Ya, berarti 2, 3, dan seterusnya. Jadi, kalau KPK, kelipatan persekutuan terkecil itu apa? Berarti dia lebih dari 2 angka ya. Nih, KPK itu adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan itu. Jadi nanti kalau ada angka 2 buah angka atau 3 buah angka, nah nanti kita cari kelipatannya. Nah, kelipatan-kelipatan itulah yang sama antara dua angka itu yang bisa membagi angka-angka tersebut tadi. Nah, biar lebih gampangnya berarti kita ke contoh soal aja ya. Coba kita lihat soal nomor 1. Nah, berapa ini katanya KPK dari 2 dan 5? Kira-kira gimana? Kalau kita mencari kelipatannya, bisa kita tentukan dulu kelipatan dari 2 dan 5. Kita satu-satu kita cek ya. Untuk angka 2, nah, untuk angka 2 kalau kita lihat kelipatannya itu adalah 2 dikali 1 kan 2. Nih, terus kalau 2 kali 2 lagi berarti 4. Nah, selanjutnya 2 kali 3 itu 6. Berarti kelipatannya 2, 4, 6, 8, gitu ya. 10. Setelah 10, 12, dan seterusnya. Kalau kita lanjutkan, ini kelipatan-kelipatannya. Nah, kalau angka 5, kelipatannya berapa saja? Kita kalikan 5 kali 1, berarti yang pertamanya 5. Kelipatan yang keduanya kita kali 2, 5 kali 2, 10. Selanjutnya, kalau kali 3, kelipatannya lagi adalah 15. Gitu ya. Terus 20. Tuh. Kita teruskan nanti bisa sampai 25, 30, dan seterusnya. Ini kakak tulis titik-titik, berarti masih bisa panjang ya jawabannya. Nah, yang namanya KPK itu adalah tadi di sini kelipatan yang terkecil yang bisa membagi. Sama saja sebenarnya kita mencari angka yang kelipatannya yang paling kecil di sini. Kalau kita lihat antara 2 dan 5, angka yang sama itu adalah di angka 10. Nah, ini paling kecil. Kenapa kakak bilang paling kecil? Nanti setelah di titik-titik ini kan masih ada angka-angka lagi. Setelah 12 itu ada 14, ada 16. Nanti kalau ini diteruskan, pasti ketemu lagi angka yang sama. Tapi itu bukan yang paling kecil. Pasti lebih besar dibanding angka 10 ini tadi. Makanya kita ambil untuk KPK adalah angka yang 10 yang bisa membagi angka dibagi sama angka 2 dengan 5 ini tadi 10 itu. Nah, jadi untuk KPK-nya antara 2 dan 5 ini adalah 10. Itu ya, ini KPK-nya. 10. Nah, gimana Kak kalau misalkan soalnya nanti panjang atau angkanya lebih besar, nggak cuma 2 dengan 5, gimana? Nah, itu bisa kita pakai jalan atau cara yang lain. Mungkin ada yang kalian sudah bisa caranya dengan cara bersusun. Caranya seperti ini. Misalkan kita susun dulu ya, angka 2 dengan angka 5 itu kan ya yang ditanyakan itu. Nah, ini. Kalau kita tulis caranya seperti ini. Ini ada yang bilangnya bersusun, ada yang bilangnya cara sisir.
Caranya kita bagi antara 2 dengan 5 ini, kita bagi dengan bilangan-bilangan prima. Usahakan bilangan-bilangan prima dulu. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2 kan? Nih angka 2. Nah, angka mana saja yang bisa dibagi? Kita lihat. Kalau dibagi angka 2, ini bisa 2 ini dibagi dengan angka 2 kan? Berarti jawabannya di sini 1. Sedangkan yang 5 ini tidak bisa dibagi angka 2, berarti tetap 2, tetap 5 di sini ya. Kita bagi lagi sampai habis, nanti harus sampai jadi 1 semuanya, tidak bersisa. Kalau kita bagi 2 lagi bilangan prima, nggak bisa dibagi yang 1 dengan 5 itu tidak bisa dibagi dengan 2. Lanjut kita bagi angka 3 sama tidak bisa. Kita lanjut berarti bagi dengan 5. Ini tetap tadi 1 kan nggak bisa dibagi, tetap kita turunkan saja 1. Nah yang 5 ini bisa dibagi dengan 5, jawabannya 1. Jadi yang namanya KPK ini yang tadi faktor-faktor ini tadi yang kita kalikan, kita ambilnya dari sini. Nah, jadi KPK-nya untuk 2 dan 5 itu adalah 2 yang ini nih dikali dengan 5 yang ini. Nah, jadi jawabannya adalah 10. Itu kalau pakai cara bersusun. Gimana kalau misalkan angkanya lebih besar nih? Kalau soalnya lebih besar, Kak, itu angkanya cuma kecil 2 dan 5. Gimana kalau kita soal yang lain? Nah, ini. Berapa KPK dari 42, 63, dan 84? Boleh nggak, Kak, pakai yang cara yang tadi kelipatannya satu-satu? Boleh, tapi pasti susah, capek kan? 42 kelipatan 42 nanti 84 gitu kan. Nah, lebih bagus kita menggunakan cara bersusun tadi. Kita susun dulu ya. 42, 63, 84. Kita buat ininya batasannya. Kita bagi dengan angka prima. Ingat, kita dulukan dulu 2. Jangan langsung 3, jangan langsung, Kak ini bisa nih dibagi 12. Misalkan, Kak ini bisa dibagi dengan 8. Misalkan, jangan. Tapi kita mulai dulu dengan bilangan prima 2. Kita lihat cek di sini. 42 dibagi 2 bisa. Jawabannya adalah 21. 63 dibagi dengan 2 bisa tidak? Kalau tidak bisa ya sudah kita tetap tulis aja 63 di sini. Terus 84 dibagi 2 bisa. Jawabannya adalah 42. Harus sampai habis ya nanti ya, jadi hanya 1 angka yang tersisa nanti. Kita bagi 2 lagi, masih bisa ada yang bisa dibagi 2 ini. Walaupun tidak bisa 21, kita turunkan saja 21 di sini. Ini 21. 63 tetap tadi nggak bisa dibagi dengan 2 ya, jadi tetap 63. Nah di sini 42 bagi 2, 21. Masih kita lanjutkan. 21, 63, 21 tidak bisa lagi dibagi 2. Kita beralih dengan angka prima yang lain, 3. Nah, 21 bagi 3, jawabannya 7. 63 dibagi dengan 3, jawabannya 21. 21 yang ini bagi 3, jawabannya adalah 7. Selanjutnya, masih kita teruskan ya. Kita bagi lagi dengan 3. Karena kenapa? 21-nya masih bisa dibagi dengan 3. 7-nya kita turunkan ke bawah saja karena masih belum bisa ya. Yang ini 7, yang ini kan masih belum bisa. Nah, yang 21-nya kita bagi 3 dapatnya 7. Akhirnya sampai di sini 777 ini tidak bisa lagi kita bagi dengan angka 3. Kita ganti angkanya bagi 5 prima ya, tapi nggak bisa 5. Boleh kita lanjut langsung bagi 7. Jadi hasilnya di sini 7 bagi 7 1, ini juga 1 dan ini 1. Nah, KPK-nya kita kalikan ini faktor-faktor ini tadi, angka-angka ini tadi. Ya. Jadi FPB bukan ya, KPK. KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7. Jadi sama dengan 2 kali 2 ini 4, 3 kali 3 ini 9 nih untuk menggampangkan kalian ya. Tanda ini. Ini 4 hasilnya. Ini 9. Jadi kalau kita kalikan 4 kali 9 kali 7 hasilnya adalah 200. Sorry. Ini. Jadi hasilnya adalah 252. Nah, ini KPK-nya.
ya. Ini KPK untuk 3 bilangan angka sekaligus. Jadi lebih gampang kita menggunakan cara bersusun ke bawah seperti ini. Gimana kalau kita pakai gunakan KPK dalam bentuk soal cerita? Nomor 3 ini kakak punya soalnya. Dalam bentuk soal cerita. Nanti kalian harus bisa membandingkan ya soal ini menggunakan KPK apa tidak gitu. Sebuah terminal bus melayani 3 tujuan. Bus-bus yang menuju ke kota A berangkat setiap 45 menit. Nah, itu yang untuk yang ke kota A. Kalau yang ke kota B, busnya ada berangkat setiap 60 menit. Dan ke kota C berangkat setiap 75 menit. Jika pada pukul 6.00 ada 3 bus yang berangkat menuju ke 3 tujuan tersebut secara bersamaan, pada pukul berapakah bus-bus berikutnya akan berangkat secara bersamaan kembali? Nah, kalau kita pahami dari soal itu, ketiga bus itu berangkat bersamanya yang pertama itu sama jam 6, tapi bus yang keberangkatan selanjutnya setiap bus itu beda-beda. Yang bus yang pertama tujuan kota A 45 menit. Jadi setiap 45 menit, jadi kelipatan 45 gitu kan ya. Bus yang ke kota B setiap 60 menit, 60 menit, 60 menit gitu kan, berarti setiap 1 jam sekali. Kalau yang bus yang ke kota C setiap 75 menit, setiap 75 menit. Berarti kan kalau kita lihat menitnya beda-beda. Tapi nanti bisa sewaktu-waktu bus ini ketemu lagi berangkatnya sama-sama. Nah, itu pada saat jam keberapa? Berarti kelipatan kan? 45, 45, 45, 60, 60, 60 kelipatan. Nanti akan ada ketemu angka yang sama. Nah, berarti kalau kelipatan seperti itu, berarti kita pakainya cara KPK dulu untuk mencari angka yang samanya itu, kelipatan yang sama. Sama dengan cara bersusun tadi ya. Kita tulis di sini 45, 60, dan 75. Kita susun. Ini kita bagi 2. 45 bagi 2 tidak bisa. 60 bagi 2 ini 30. 75 juga nggak bisa dibagi 2, tetap 75. Kita bagi dengan 2 lagi. 45 bagi 2 tidak bisa. 30 dibagi dengan 2 ini 15. 75 bagi 2 tetap 75. Selanjutnya, karena tidak bisa tiga-tiganya ini kita bagi 2, lanjut kita bagi 3. Nah, 45 kita bagi 3, ini 15. Terus, 15 bagi 3, itu adalah 5. 75 bagi 3, ini adalah 25. Kita bagi lagi. Bagi 3 lagi ya. 15 bagi 3, 5. Nah, yang 5 ini tidak bisa bagi 3, tetap turun 5 saja. Yang 25 bagi 3, ini juga tidak bisa bagi 3, kita tetap turunkan jadi 25 saja. Nah, kita bagi lagi. Karena 3 angka ini tidak bisa dibagi dengan 3, kita lanjut angka prima yang 5. 5 bagi 5 ini 1, bagi 5 1, bagi 5 25-nya jadi 5. Jadi hasilnya di sini nanti sisanya 1 lagi bagi 5. Nah, terakhirnya ini tetap 1, 1, 5 bagi 5, 1. Nah, jadi selesai sampai situ. Nah, jadi kalau kita lihat, kita bisa ketemu nanti angka kelipatan yang samanya, nah, itu yang tadi untuk bus tadi. Jadi KPK-nya itu adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 dikali 5. Jawabannya itu adalah 2 kali 2, 4. Dikali 9, dikali 25, hasilnya adalah 900. Karena ini tadi menit, berarti ini juga menit. Ya. Nah, Kak, ini gimana kalau 900 menit? Ya, kita rubah. 1 jamnya itu berapa menit? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 1 jam itu kan 60 menit, berarti jadi yang 900 menit tadi kita bagi dengan 60 menit ini. Jadi hasilnya kita dapat dia 15. Nah, ini baru jadi 15 jam. Selanjutnya gimana kalau 15 jam?
hasil pertemuan, hasil hitungan kita tadi. Kan pertama dia berangkat tadi jam 06 tepat ya, jam 6.00. Kita tambahkan dengan 15 jam kemudian. Ternyata ada di jam 21. Berarti kalau jam 21 itu artinya adalah jam 9 malam. Nah, nanti pas jam 9 malam ini, bus ini berangkatnya sama-sama lagi. Tuh. Itu ya, itu soal untuk KPK. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang FPB. Apa itu FPB? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Tetap ini membahas tentang persekutuan lagi. Kalau persekutuan berarti lebih dari satu ya. Tapi di situ lihat faktor. Kalau faktor itu adalah pembagi. Tapi kita carinya sekarang yang terbesar. FPB itu adalah, nah gimana kalau FPB? FPB dari 2 atau lebih bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang membagi semua bilangan tersebut. Jadi kalau nanti ada 2 angka, nah pembaginya nanti itu berapa angka itu, bisa dibagi dengan angka berapa, tapi angkanya sama pembaginya. Lebih gampangnya kita ke soal ya. Nomor 1, FPB dari 24 dan 60. Nah kalau menurut kalian, itu angka berapa sih yang sama-sama bisa membagi angka 24 sama 60? Dan mungkin ada yang bisa menjawab, Kak, bisa dibagi dengan 2. Oke, bisa dibagi dengan 2. Kak, itu masih bisa dibagi dengan 4. Berarti masih bisa kan dibanding 2, berarti ada yang lebih besar angkanya bisa dibagi sama 4 gitu kan ya. Misalkan, Kak, aku mau dibagi dengan 6. Wah, ternyata bisa dong dibagi dengan 6 ya enggak? Lebih besar lagi dibanding 4. Nah, kita mau mencarinya itu yang paling besar, angka membagi untuk 24 dengan 60. Itulah yang disebut dengan FPB. Caranya sama, kita pakai cara bersusun ya. Sama dengan KPK tadi, kita menggunakan cara kesusun ke bawah. Tapi nanti kita ambil akhirnya beda. Ini 24, ini dengan 60. Cara bersusunnya, kita bagi 2 lagi. 24 bagi 2 ini 12. 60 bagi 2 ini adalah 30. Kita bagi 2 lagi ya. Nih, ini tadi bisa ya, 24 dibagi 2 bisa, 60 dibagi 2 bisa. Terus kita bagi lagi dengan 2 nih. 12 bagi 2 bisa nggak? Bisa, 6. 30 dibagi dengan 2 bisa nggak adik-adik ini? Bisa 15 ya? Oke, ini 15. Nah, selanjutnya kita bagi berapa lagi? Masih bagi dengan 2. Kenapa? Angka 6-nya masih bisa nih dibagi dengan 2. Ini ya, si 6 ini. 6 dibagi dengan 2, 3. 15 yang nggak bisa bagi 2, tetap aja kita turunkan di sini 15. Kita lanjut. Bagi berapa lagi? Bagi 3 ya. Nah, si 3 bisa dibagi dengan 3, bisa. Hasilnya 1. 15 ini bisa dibagi dengan 3, bisa dong. Dapatnya 5. Kita lanjutkan lagi karena belum sampai 1-1 ini sisanya. Bagi 3 sudah lewat, kita bagi dengan 5 lagi. Yang ini nggak bisa 1 ya, tetap turun ke bawah. Nah, yang 5-nya kita bagi dengan 5. Nih, 1. Jadi, kalau yang namanya FPB beda dengan KPK tadi. Kalau KPK lagi ya. Kalau KPK itu angka-angka yang di sini dikalikan semua. Tapi kalau FPB bukan seperti itu. Ya, jadi bukan semua ini kakak hapus. Aduh, sorry. Ini kita Nah, ini nggak boleh. Jadi, yang kita ambil itu hanya semua yang barisan bisa dibagi semua. Ini bisa dibagi semua nih angkanya nih. Makanya lihat kakak buletin semua ya. Ini juga bisa nih dibagi semua. Kalau ini nggak bisa, hanya angka 6 yang bisa, berarti kita lewat. Nah, yang ini kita bisa bagi, kita pakai, bisa dibagi semua angkanya. Kalau ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Nah, karena nggak bisa semua angkanya. Jadi, yang hanya kita ambil itu yang kakak silangin, yang kakak checklist itu. Berarti 2, ini diambil juga 2, dan ini yang diambil lagi. Jadi FPB-nya itu adalah 2 dikali 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 12. Nah, itu untuk FPB ya. Kalau 3 angka gimana Kak? Sama dengan KPK tadi ini, soal nomor 2. 14, 42, dan 70. Kita pakai pembagian ke bawah lagi. 14, 42, 70. Kita susun ke bawah.
Kita bagi 2 ya. Nih, 14 ini bisa kan? 14 bagi 2, 7. Terus, 42 ini kita bagi 2, ini 21. 70 kita bagi 2 juga bisa. Ini hasilnya 35. Nah, kita lanjut lagi ya. Bagi 2 lagi. Nggak bisa kan? Nggak bisa kak, itu nggak bisa bagi 2. Itu ganjil semua. Kita loncat bagi 3. 7 nggak bisa nih, tetap 7 turutin aja ke bawah yang nggak bisa. 21 bagi 3, ini 7. Awas harus bisa perkalian pembagian ya. 35 bagi 3, nggak bisa dong, tetap turun ke bawah. Nah, kita bagi dengan berapa nih? Jangan 7 dulu, 5 dulu ya. Bagi 5. 7 nggak bisa bagi 5. 7 yang ini juga nggak bisa bagi 5. Tapi 35 ini bisa dibagi 5. Di sini adalah 7. Kita lanjut. Nah, di sini baru boleh bagi 7. Ini bisa dibagi 7, 1 hasilnya. Ini bisa dibagi 7, 1 hasilnya. Ini bisa dibagi 7, hasilnya juga 1. Nah, FPB-nya berarti yang mana? Ayo tandain. Yang bisa dibagi semuanya, angka-angka ketiga itu. Yang ini ya. Terus sama ini. Nah, berarti kita ambil angka yang faktornya tadi adalah 2 dikali dengan 7. Ini nih yang kita ambil, yang ini saja. Ya. Nih. Berarti jawabannya adalah 14. Jadi 14 ini yang hanya bisa membagi angka 14, 42, dan 70. Itu angka paling besar yang bisa membagi ketiga angka itu. Oke. Selanjutnya, gimana kalau soal cerita juga, Kak? Oke, kita bahas soal ceritanya untuk FPB. Di situ Kakak punya soal, terdapat 36 kantong buah mangga dan 81 kantong buah pisang. Jika buah mangga dan buah pisang tersebut akan dibagi rata, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima buah mangga dan buah pisang tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat dari soal itu, ada 36 dan 81 kantong buah. Jadi nanti bisa dibagi ke anak-anak berapa anak, tapi anak yang didapat oleh anak tersebut harus sama. Nah, paling banyak bisa dibagikan ke berapa anak gitu. Bisa dibagi dengan 2, misalkan dapat 3, tapi yang paling besarnya bisa dibagi dengan berapa. Jadi pembaginya yang paling besar. Berarti soal ini adalah soal mengenai FPB. Sama kita lihat juga angkanya 36 dengan 81. Kita sama pakai cara yang tadi ya. 36 dan 81. Kita bagi dengan 2. 36-nya kita bagi 2, hasilnya itu adalah 18. 81 tidak bisa dibagi dengan 2. Jadi ini tetap turun aja ke bawah, 81. Kita bagi lagi. Bagi dengan 2 lagi ya. Nah, yang ini masih bisa soalnya. 18 bagi 2 ini dapatnya 9. Terus 81 tetap. Kita bagi lagi. Bagi dengan 3 ya. 9 bisa dibagi dengan 3, hasilnya 3. 81 dibagi dengan 3, ayo berapa ini? 27. 27 ya. Kita bagi lagi. Dengan 3 masih. Ini angka 3 ini bisa kita bagi dengan 3, jawabannya 1. 27 bagi 3, hasilnya adalah 9. Ini kita bagi lagi. Dengan 3 lagi. Ini tetap 1. Ini tetap bagi 3 ya. Ini 3. Terakhir berarti ini kita bagi dengan 3. Ini 1, ini bagi 3, hasilnya adalah 1. Nah, selesai sampai sini untuk pembagian tersusun ke bawahnya. Kalau kita cek untuk FPB yang tadi, kita mencari angka yang bisa dibagi semuanya, dua-duanya angka. Berarti yang ini ya, yang ini sama yang keempat ini. Berarti cuman ini saja, 3 ini dengan 3 ini. Jadi FPB-nya adalah 3 dikali dengan 3 sama dengan 9. Nah, apa maksudnya dengan jawaban untuk pertanyaan kita ini? 9 itu maksudnya apa? Jadi, ada 9 anak yang bisa dibagi, yang mendapatkan 36 dan 81 buah tadi. Jadi maksimal
siswa anaknya adalah 9 anak. Nah, ini nanti berarti untuk jawabannya. Jadi untuk 9 anak. Nanti bisa rata buah-buahan itu tadi kebaginya. Itu ya. Itu soal cerita mengenai FTB. Nah, coba ada soal begini. Berapakah masing-masing KPK dan FPB dari 84 dan 90? Jadi ada dua angka sekaligus, kita cari KPK dan FPB-nya. Untuk soal ini, kalian yang kerjakan sendiri ya. Silakan kalian isi jawabannya di kolom komentar. Nanti kita bahas nanti itu jawabannya berapa yang benarnya ya. Demikian adik-adik bahasan kita mengenai FPB dan KPK ya, materi kita untuk kali ini. Untuk materi yang lainnya tonton terus channel kakak ya, jangan sampai ketinggalan. Selamat belajar.